Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka, terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang pengalamannya hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang maya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'aghna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Thalib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil. Supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu nggak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai Nil. Kenapa nggak dibawa lari aja ke dalam hutan, lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa nggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa nggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri? Jadi orang yang lari dari negeri Firaun, kenapa nggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian gara-gara kerjaan ini. Udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita nggak tahu bukan berarti Allah nggak tahu kan? Kita yang nggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, sabirun.
Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita nggak tahu caranya, bukan berarti dia nggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, nggak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke sungai Nil supaya selamat dari Fir'aun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke sungai Nil. Berharap selamat dari Fir'aun. Cuman nggak bisa lepas juga, pakai kakaknya. Kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir, bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri kayak, kan sungai Nil itu membelah berapa negara ya. Bukan sampai ke luar negeri. Gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenario-nya tuh keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir. Gimana dengan adik? Dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun, hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Fir'aun, dan kalau ketahuan Fir'aun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah, kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu. Awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin, putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya. Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuma gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun, dikasih kepada istri Firaun. Qadarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut, keranjang yang ada bayi Musa, dibuka, dilihat oleh istri Firaun. Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal-usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita nggak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia nggak kenal dengan kita. Dia nggak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu. Tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu. Dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior. Kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, senang. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin. Nah, kamu udah beli buku? Belum. Nah, kasih aja. Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya. Belum. Oh, ini beli buku. Kasih beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau, menghangatkan tubuh, bagus. Biji-bijian, kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak.
Karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya. Belum sih. Karena hatinya keras. Maaf, salah. Jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah nggak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras. Jadi dia nggak akan bisa disentuh dengan cinta. Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya nggak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang. Jangan-jangan kata istrinya Firaun, dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. Gak pakai cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa. Selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar. Musa kehausan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Gimana caranya keluarga Firaun bikin audisi? Siapa yang bisa menyusui bayi Musa? Dikasih dinar, dirham, emas, perak. Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana. Punya gelar ningrat. Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa? Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja, asal ada yang nyusuin kan dia nyusui ya. Tapi Allah mentakdirkan Musa nggak boleh nyusuin ke ini. Di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima. Kenapa? Allah yang nentuin. Jadi nggak masalah. Ada yang datang pertama sebelum kita bawa Alphard, biarin aja. Kalau Allah nggak mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam, nggak, tenang. Abu Bakar datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, nggak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir, soleh. Abu Bakar ditolak. Datang Umar, tajir, soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh, Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali, kamu pengen menikahi Fatimah? Terserah sih. Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya, adegannya. Walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali. Kenapa? Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis. Yang penting minta kepada pemilik hati. Ya Allah, kan hatinya bukan milik dia, milik engkau. Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia. Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan standar dia banget, tapi buat Allah, kita standar dia banget. Buat dia, kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah, kita banget lah. Begitu kita datang, dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak, tapi enggak bisa gitu. Ya udah deh, ya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hub, cinta, sehingga dia mencintai kita mencintai dia, karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, AA-nya tinggal di situ. Siapa AA-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang bikin skenario kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian Yahya alaihissalam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam yajidka yatiman. Maryam kan lahir nggak punya ayah. Bukan nggak punya ayah. Ayahnya udah wafat kan? Imran sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'awa Maryam? Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya, tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau. Udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita.
Gak mungkin gak dikabulkan. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, uji buddha awatadda'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib. Aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak. Pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng, gak ngebalas WA, biasalah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin enggak. Pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta. Kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak, dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Dan dua-duanya untuk. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Nanti wawajadaka dhallan. Wawajadaka dhallannya Nabi, mungkin teman-teman pernah dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Saya pengen membandingkan aja. Kalau Nabi kasusnya kayak gitu, pernah tersesat di sebuah perjalanan dari Mekah ke daerah Syam. Kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju. Nah kalau Nabi Musa pernah juga tuh. Kapan? Pas Nabi Musa nggak sengaja ngebunuh orang Mesir. Orang Mesir berantem sama orang Bani Israel. Cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu. Dia terlalu sombong. Akhirnya didorong sama Musa meninggal kan. Walaupun Musa nggak sengaja sih. Dorong, kamu apa-apaan sih? Mati kan? Musa juga kaget. Loh, kenapa nih? Gitu. Kayak nggak sengaja gitu. Jangan-jangan setan. Akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya, kerjaan setan. Jadi boleh kan nyalahin setan. Bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu. Ya. Akhirnya meninggal. Musa lari karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana? Nggak tahu kemana. Cuma berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja pokoknya kemana kaki melangkah deh ikutin aja tuh. Nggak ada nih lihat Google Map dulu atau mau kemana dulu bikin itinerary dulu. Kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya. Ada travel agentnya, ada budgetingnya, udah segala macam. Enggak. Pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah, ikut aja terus. Ini benar-benar dol namanya nih. Nggak tahu arah. Tapi sampainya kemana? Ke jodohnya. Ke Madian, ke Yordania. Ketemu dua orang cewek, lagi ngantri mau ngasih minum ternak. Musa nanya, ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Nggak ada modus-modusan. Beda dengan kita. Kayak kenal ya, di mana ya? Enggak, kita nggak pernah ketemu. Saya yakin saya pernah ketemu sama kamu. Di mana? Di dalam mimpi. Modus banget kan ya. Musa nggak kayak gitu. Ya udah aja. Ma khatbukuma, kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya. Pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek? Ma khatbukuma, kan enggak ya? Nada khatib yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khatib berubah, kalau dia nggak paham ceritanya, dia akan mengatakan, ma khatbukuma. Nggak gitu Ustadz. Gimana? Ma khatbukuma. Kan lagi ngomong sama cewek nih. Musa orangnya santun. Akhirnya, kami nggak bisa ngasih minum ternak, soalnya harus ngantri di belakang laki-laki. Ya udah saya bantuin. Musa langsung turun ke sumur. Ketika Musa turun naik ngasih minuman ternak, dan itu ada puluhan ekor onta, ratusan ekor onta. Satu ekor onta aja minumnya udah banyak banget kan. Di situ kelihatan Musa itu kuat, gagah. Bayangkan ngangkat air gitu, walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga nggak mau kelihatan ototnya, kan kelihatan juga tuh pas ngangkat. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu, kenapa ya ngangkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai, Musa duduk di bawah pohon istirahat, si ceweknya pulang. Pulang cerita ke ayahnya, ayah tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik segala macam. Kata ayahnya, ya udah undang ke rumah, ayah pengen bilang makasih dan ngejamu dia makan. Musa di bawah pohon bilang gini, ya Allah saya lapar dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah saya lapar tapi engkau yang maha penyayang. Ngadu ke Allah. Lapar bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang gak tahu di mana tempat makan. Dan gak bawa uang juga. Ya Allah saya lapar, engkau sebaik-baik penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang. Tamshi alastihya. Berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya. Kalau bahasa kita mah ya. Aduh malu mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah. Kalau kita mah pura-pura malu. Kalau ini benar-benar malu-malu. Tamshi alas teh ya. Gimana ya caranya ya?
duh gimana ya atau gimana ya? Terus maju lagi nggak jadi lagi mundur, maju lagi nggak lagi mundur lagi, nggak pakai cantik, maju mundur aja. Sampai akhirnya datang Mas, kalau bahasa kita nih, Mang, A gitu ya. Ayah saya ngundang AA di rumah mau ngucapin terima kasih. Oh iya, hayu, jalan aja. Hayu nggak tahu bahasa Arabnya hayu apa. Jalan sampai ke rumah, ayahnya ngasih makan, ngobrol. Kamu dari mana nak? Saya dari Mesir. Oh ya, negerinya Firaun. Ya, saya pelarian dari Firaun. Emang ada cerita apa? Kisahin, kamu orang baik, tinggallah di sini. Ya makasih Pak. Setelah itu si bapak itu ke belakang kan. Ternyata si anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka. Lalu ayahnya nanya, nak. Laki-laki itu bukan ayahnya nek. Si ceweknya yang ngomong, ayah kan ayah nggak punya pekerja yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita karena dia qawiyun amin, laki-laki yang kuat dan baik, amanah, baik. Ayahnya langsung ngeh, oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu. Kok bisa gitu sih, ayahnya kayak kegeeran gitu kan ya? Karena si cewek ini nggak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya. Sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih. Kalau sekarang udah nggak lagi kebaca sama ayahnya karena kita udah biasa komen. Kamu lucu deh, kamu apa. Jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan. Karena dia nggak pernah komen tentang cowok. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen, itu sesuatu banget kan. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget. Karena nggak pernah dia kayak gitu. Kalau kita periksa di list kontak handphonenya, itu nggak ada nama laki-laki itu. Cewek semuanya terjaga banget. Sehingga sekali-kali dia bilang, ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkep, oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa, maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian. Musa mengiyakan, menikahlah mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dikasih keluarga baru di Madian. Sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di Mesir. Dan kemudian di Bandung, kemudian seterusnya, Allah mudahin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya seorang perantau, walaupun saya ngerasa kayaknya Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya, Udah nggak mau pindah lagi ya, pokoknya udah love banget lah dengan kota Bandung ya. Hashtag. Jadi karena ngerasa kayaknya nih negeri saya yang ketiga, Aceh, Kairo, Bandung, udah aja selesai. Udah gak mau pindah lagi karena udah nyaman. Tapi saya ngerasa dulu ke Kairo sendiri, kemudian ke Bandung gak kenal siapa-siapa. Selalu kasusnya, alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, yatiman fa'awa. Itu berulang kali loh teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Itu bukti, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim. Pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina. Bukankah itu juga terlunta-lunta, terkantung-kantung? Dolan, agna, wajadaka ail. Jadi udah yatim, dol, ail. Udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa. Tapi kemudian, fa'awa, fahada, fa'agna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina. Sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu. 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya sebutlah 50 juta kali 100. Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya? 5 miliar benar? 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada nggak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka. Ngasih hotel dengan kualitas bintang 5. Terus juga buffetnya itu udah free flow. Setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor onta. Itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari. Dan ini manajemennya gak gampang loh.
pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina, semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Al-Aqsa. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim, teman-teman. Padahal datangnya nggak punya apa-apa. Fa'aghna, Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para anbiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam ya jadi yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Apalagi Adam, lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, nggak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga nggak tahu di mana. Kekasihnya Hawa. Bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu. Setelah sekian tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Nah, ini artinya teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini, fa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalimat 3 ayat terakhir ini itu kayak nerusin 3 ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa fa ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa wajadaka ailan fa'aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kayak pasangan-pasangan ayat. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih kamu keluarga? Makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim, wahai Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim. Dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini. Dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah bersebelahan, satu klaster sama rumah Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan 1 meter tanahnya. Satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha, kalau 25 tahun, terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu, itu modus ya. Ustadz, dia tuh masih yatim loh. Ayahnya udah meninggal sekian tahun, jadi saya kayak fa'awa gitu Ustadz ya. Ya boleh lah ya. Yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kayak bertetanggaan gitu sama Nabi SAW. Ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi, duduknya satu majelis sama Nabi. Ini fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia nggak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim. Korma yang udah jatuh. Sehingga satu hari anak yatim lagi makan korma jatuh. Dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau nggak punya kebun di surga yang pohon kormanya kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya. Saking gedenya pohon korma di surga. Mau nggak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim. Gimana ya Rasul, itu pohon korma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya, bukan nggak mau. Dia kayak beralasan gitu nggak mau nyerahin pohon kormanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi nggak maksa orangnya. Ya udah nggak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain, namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah, ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua. Ada apa Abu Dahdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah, tapi dia nolak. Ya, emang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh nggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Dahdah, ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma.
mata air sendiri. Ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun 2 kali, yang ini 3 kali setahun. 4 bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon korma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon. Satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? Itu satu pohon lebih dari, sebutlah yang paling kecil 100 kilo. 1 kilo harganya 500 ribu. 500 kali 100. Capek. Itu satu pohon. Dan Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma, itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen. Dalam setahun dia panen 3 kali. Ratusan M dalam setahun. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma saya? Tahu. Siapa yang gak tahu kebun kurma Abu Dahdah terkenal di Madinah? Mau gak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya kasih kebun saya ke kamu. Bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar. Kamu gak lucu deh ininya, canda. Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dahdah, saya serius. Beneran. Ya udah, ayo. Langsung transaksi, jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang pohon ini Bapak wakafin buat kalian. Makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi bersih-bersih gitu. Kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual. Istrinya kaget. Kamu jual ke siapa wahai Abu Dahdah? Kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain? Didoain ya. Semoga kamu cepat. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. Kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat, kadang-kadang kan suka gak mikir ya. Kasih aja. Nah kalau dia lagi gitu, tapi tetap ada batasannya juga. Cuman dengan kualitas iman Abu Dahdah dan istrinya, itu emang luar biasa, inspiring banget. Istrinya malah bahagia. Ya saya udah keluar. Wah, sekarang jadi milik siapa? Abu Lubabah. Silakan Abu Lubabah. Mereka pergi meninggalkan kebun itu sama sekali gak nyesal. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Aku melihat kebun Abu Dahdah itu mudhamatan, lebat sekali, warnanya hijau tua di dalam surga. Ini makna dari fa'ammal yatima fala taqhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awah, alam yajidka yatiman fa'awah, pengen dapat itu, maka caranya fa'ammal yatima fala taqhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al-jaza min jinsil amal, itu berlaku di surat Ad-Duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama. Karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih, itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya, fa'ammal yatim fala taqhar. Hasilnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau ada orang yang nanya, karena ada dua tafsir nih. Ada yang bilang sa'il di sini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang sa'il di sini orang yang nanya jalan. Kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan wa wajadaka dhallan fahada. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita. Maka sabarlah mendengar curhat temannya. Walaupun kadang-kadang emang capek sih, tapi sabarlah. Latihlah mendengar curhat teman, sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri. Nanti ketika kita udah nikah, Neng mau cerita, apa? Kayak semangat gitu kan ya. Iya, tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini. Kita jadi pendengar yang baik, bukan langsung kita patahkan. Kenapa? Karena udah terbiasa di kos-kosan jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan. Sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu. Iya, itu yang kamar sebelah suka telat aja bayar kos-kosan. Ya Bu. Saya juga gitu ya Bu. Kamu gak apa-apa, soalnya kamu udah dengerin curhat. Ya pokoknya
jadi orang yang wa amsaila fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada yang minta tolong, nggak pernah nolak. Kalau beliau nggak bisa nolong sendiri, beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin. Jadi nggak ada yang datang langsung Nabi, maaf ya nggak bisa. Mungkin kita nggak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha. Nggak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelpon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong. Mungkin di antara sekian banyak, jangan semuanya ditolak. Harus ada satu dua yang kita ambil, entah kenapa pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita. Terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang mahsyar itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki? Kok Palestina Ustaz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina. Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qarib yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qarib, tempat yang dekat itu adalah Palestina kata ulama tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di padang mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh, padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi mahsyar beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini. Berarti jaraknya ribuan kali lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki teman-teman. Gak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti. Kiblat atau timur barat udah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisab? Susah banget kan? Kalau nggak karena Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan. Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu nggak ada yang kelewat sama catatan Allah. Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim. Padahal kamu pulangnya ke Padalarang, dia ke Cilenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah, gak sampai Padalarang, nginep di TSB. Gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu. Pulang kemana saya anterin? Oh boleh. Udah aja naik motor. Kemana Cilenyi? Ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat. Nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan kendaraan cahaya. Sehingga dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisab yang ringan, hisab yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih kebingungan. Ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu nggak ada yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana. Bisa ribuan tahun nggak sampai ke tempat hisab, belum dihisab tuh. Untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat nggak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga nggak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lah gitu. Kalau mau jalan ke Dago lewat mana? Gitu aja lewat ini nanti Gatot Subroto tembus aja ke Soekarno Hatta, udah gitu Buah Batu, terus aja ke sana. Itu mah Banjaran ya. Nah ini artinya nanti pas kita nanya malaikat mau ke tempat hisab. Oh tempat hisab, balik lagi aja ke belakang. Kamu udah kejauhan. Tapi malaikat gak gitu-gitu juga sih. Paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung. Ini makna terkatung-katung. Istri kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat. Cinta sejati gitu kan. True love and endless love lah. Pas meninggal wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah aja dikuburin satu liang lahat. Pas bangkit, noleh juga enggak teman-teman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita bangkit bersebelahan tapi enggak noleh. Kok bisa gitu Ustaz, enggak kenal? Kenal, tapi enggak peduli. Kok enggak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. Sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzammil, hari ketika seorang
wildana syiba, seorang anak kecil aja tiba-tiba beruban saking stresnya dia. Tapi nggak semua orang yang rambutnya beruban itu karena stres ya. Sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita nggak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita, Ustaz? Nanti setelah edisi part ini udah lewat, nanti ada adegan kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong. Itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama nggak, sama sekali nggak peduli. Suaminya tersesat, istrinya nggak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu hanyalah apa yang hari ini kita lakuin, teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sa'il itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, fala tanhar. Jangan bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita nggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita manna wal adha, menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau nggak bisa tolong pun ya sudah, ya nggak bisa nolong aja. Jangan udah nggak bisa nolong, nyakitin lagi tuh. Kayak kita nggak bisa nolong teman-teman di Palestina. Ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh. Udah nggak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan. Mau dua-duanya lebih bagus lagi. Mau yang sana juga nggak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh nggak perlu ditolong. Yang di Suriah itu jauh nggak perlu ditolong. Padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan. Bahkan dahsyat sekali keadaan mereka. Tapi kita udah nggak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan. Perasaan mereka kayak gimana gitu. Ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong. Kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lo minta tolong. Jangan, udah aja diem. Kalau kita nggak mau nolong atau nggak bisa nolong, diem aja. Kenapa? La tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al-jaza min jinsil amal. Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sampaikanlah. Maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak. Salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Allah tuh baik banget. Allah gini. Sehingga dengan pembicaraan kita, orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah. Kayak tadi cerita saya di Thailand, simple sebetulnya. Cuman hal yang sepele banget. Tapi itu bagian dari tahadus bin ni'mah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah. Makin bergantung sama Allah. Makin taat di jalan Allah. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi teman-teman, 3 ayat terakhir itu ada 2 angle yang kita bisa lihat. Satu, ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka tanamlah kebaikan yang sama di ketika kita bisa. Nanti saat kita butuh, Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. Saya pernah cerita dulu saya di Kota Baru Parahyangan, habis taklim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngelihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota Baru di Masjid Al-Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya. Dan malam-malam gak ada damri, gak ada angkot, gak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh, pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid ngelihat ada ibu-ibu sama putrinya lagi jalan. Saya samperin, Bu, butuh tumpangan? Oh boleh Ustadz, mau kemana? Mau ke depan? Ya udah ikut aja. Karena saya nggak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya. Jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, nggak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah. Biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja. Sesekali ngelihat ke menghargai. Dia cerita, Ustadz, tadi saya ikut talim Ustadz. Oh Masya Allah, Ibu jadi ikut talim. Terus tadi gimana kesininya? Naik damri. Soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki. Biasanya, berarti udah beberapa kali tuh. Oh gitu, maaf ya saya nggak tahu. Ya udah dianterin. Sampai di depan, jadi kayak nggak enak hati gitu diturunin di jalan ya. Nggak tuntas kan. Udah saya tanya, Ibu rumahnya di mana? Masih di daerah Padalarang gitu, di daerah Cimareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya. Nggak ngerepotin nih Ustadz, nggak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan. Keluar Baros, cepet. Ini lewatin Cimareme kan macet-macet gitu. Gak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan, padahal gak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah, kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai, pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian, saya naik jembatan Pasupati itu ke arah Pasteur. Ban motor saya
bocor. Pas di atas, bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, nggak sempat ngisi bensin. Saya pikir mesti sampailah ke pasar, kan ada pom bensin tuh. Paksain aja, pas di atas, pas habis. Mati aja. Saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, Mas, mau di step gitu. Oh boleh, di step aja, mau dia didorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat, dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan. Dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah nggak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih cepat, lebih lambat sedetik, dia nggak ketemu. Allah yang bikin timingnya. Saya pas habis bensin, dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin, dorongnya kan ya. Nggak ketemu dia. Jadi pas banget, baru berapa detik dorong, dia datang. Dan dia, maaf, lupa saya ceritanya. Bukan di step. Dia bawa selang gitu kan. Saya lupa ceritanya. Dia bawa selang, bukan di step. Berarti 2 kali kejadiannya. 1 kalinya di step. Udah kebiasaan. Pasti ada yang nolong lagi nih. Kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong. Jadi ada yang di step, yang ini bawa selang. Kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak, kenapa? Dia ngelihat ban nggak kempes. Habis bensin ya? Iya, di sini saya ini. Dia sedot, terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget. Mungkin 1:1000. Dan pas lagi timingnya. Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton, barakallah, jazakallah khair. Sering saya cerita nih, mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia. Artinya, teman-teman, benar-benar al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, Pak, dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia, Pak. Pokoknya aman lah, Pak. Dia orangnya bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa, cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya, Ustadz. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa. Saya pengen nikah, Ustadz. Ya udah, bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita. Atau kalau nggak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantaran itu apa? Seserahan ya. Seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih nggak banyak, Dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi. Berapa, Pak? Ya udah 1 gram aja. Oh, tapi seserahannya ya berapa? 1 M juga nggak apa-apa. Si bapak teh. Seserahannya yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. Nggak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1 M, 10 M, 100 M. Ambil, itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar nggak beda sama kakaknya ya. Bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia nggak jauh banget, nggak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih 3 M, dia 2 M juga nggak apa-apa. Boleh, Pak? Kamu sanggup? Insya Allah, Pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu, semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 tahun, Pak. 1 tahun? Ya, oke 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun. Biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun, mungkin kita nggak dapat 1 atau 2 M, tapi dapat kasihan dari dia. Ya yang ini serius nih ternyata. Ya udah deh. Ada dapat berapa? Dapat Pak 2 apa? 20 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha. Ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab, serius, pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana Ustaz? Serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti nggak nyambung. Tapi di sisi Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, atau nggak usah diri kita deh. Kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat, itu baru imbang perbandingannya.
Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam, gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, dia orang misalnya riba, terus dia bisa beli aset sekian, saya nggak riba, dapat apa nanti di akhirat? Itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i, kok dia dapat sekian aset, saya enggak. Ini secara hitung-hitungannya aja pertanyaannya udah salah, sehingga tidak ada jawaban. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, tidak ada jawaban. Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya, baru nanti ketemu jawabannya. Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh. Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 4.000 dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa, dengan harga 1.000 dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin, dia bilang, "Hei, yuk ke rumah saya tunjukin rumah baru saya." Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, "Ini rumah baru?" "Ya." "Berapa kamu belinya?" 1.000 dinar. "Bagus kan?" "Bagus. "Ya udah kamu beli atau 1.000 dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual." Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang. Malam harinya dia sholat, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin membeli itu di surga dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah." Dia sedekah 1.000 dinar. Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman, nanya, "Udah beli rumah?" "Udah." "Di mana?" "Nggak dekat dengan rumah saya, jauh," kata dia. "Di mana itu?" "Di surga." "Hah? Caranya gimana?" "Sedekah." "Wah, kamu mah orangnya fanatik lah, istilahnya sok soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji." Diledekin aja tuh. Diledekin. Taulah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya. Diledekin gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar. Sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini, yang tadi tidak beriman, nikah. Istrinya tuh cantiknya luar biasa. Usianya ABG. Cantik. Setelah selesai dia lamar, nikah, pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman. Datang ya ke acara pernikahan saya. Acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, IO terkenal, paling terkenal di situ. IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding bukan IO ya, wedding organizer-nya Bani Israel. Kan orang Bani Israel mah, orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa, menghabiskan berapa? Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin biaya weddingnya itu berapa miliar kan, suka gitu tuh. Nah dia ngumumin. Atau kalau nggak dia umumin pun orang-orang bilang, tahu nggak itu acaranya habis berapa? 1.000 dinar. Habis 1.000 dinar. Dia nanya, ini emang habis 1.000 dinar? Ya, maharnya 1.000 dinar. Mahar si cewek cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama tuh cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang 1.000 dinar.
Saya pernah guyon sama istri saya, nanti kalau anak kita nikah, maharnya nggak usah mahal-mahal, 2 miliar aja. 1 miliar buat dia, 1 miliar buat bapaknya. Nah, 1.000 dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, teman saya udah nikah, dan saya mau masih gini aja. Tuh ya, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan, tanya maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Waduh, saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah, ya Allah, sama kayak dia. Saudara saya, teman saya sudah menikah dengan mahar 1.000 dinar. Dan saya masih punya. Saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1.000 dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga, ya Allah. Ini 1.000 dinarnya, sedekah 1.000 dinar. Temannya punya anak, ceritanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, kok masih sendiri aja? Enggak sendiri, cuma nggak dibawa. Itu trik menjawab pertanyaan yang nyelekit tadi. Loh, kok kamu sendiri? Nggak ditemenin sama si dia? Enggak, lagi nggak enak badan. Nggak dibawa katanya. Loh, kok nggak dibawa? Soalnya masih di surga. Udah aja. Oh, di surga gimana caranya? Sedekah 1.000 dinar. Wah, lo benerannya keterlaluan lo. Habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia nggak melamar cewek dengan 1.000 dinar, malah pakai sedekah untuk melamar bidadari Hurul Ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang Hurul Ain. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar, sampai diedit dulu di berapa tuh? Aplikasi teh. Itu. Di Fotoras lah, apalah diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya Hurul Ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum walajan. Belum pernah disentuh. Disentuh doang loh ya, bukan yang lain. Cuma disentuh aja, belum pernah oleh manusia dan jin. Murni, asli, original. Belum pernah dilihat oleh siapapun, benar-benar tersimpan. Kannahunnal yaqut wal marjan, seolah-olah mereka itu adalah yaqut wal marjan, mutiara yang wangi. Udah mutiara, wangi pula. Yaqut wal marjan. Bukan Yakult yang diminum sehari, itu ya. Yakult beneran. Ditambah lagi nanti di ayat yang lain, fihinna khairatun hisan. Perempuan yang khairat. Khairat itu artinya banyak anak. Subur. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak, langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil. Dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah. Tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan. Lahir anak. Dan anaknya bisa pesen, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini. Nah, bisa. Kalau di dunia kan gak bisa request, terima aja apa adanya ya. Oh gini, ternyata nggak mirip. Cuma di dunia di akhirat mah bisa request segalanya, sesuatu juga bisa request. Udah aja kayak gitu. Hurul Ain, sehingga dia tahu gimana pun cewek ini cantik, tidak pernah bisa mengalahkan satu Hurul Ain. Seandainya jemari Hurul Ain, jari kelingking doang dikeluarin dari surga ke dunia, maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya Hurul Ain. Kalau Hurul Ain sempat keluar dari surga, jatuh ke bumi, kau bidadari jatuh dari langit gitu kan ya? Nah, jatuh tuh ke bumi beneran, maka nafasnya, satu kali dia bernafas, semua manusia akan mati karena
tergila-gila kepada dia. Harumnya nafas hurul ain. Gak usah dibayangin, ntar makin gak bisa tidur. Sekedar ilustrasi doang nih. Akhirnya dia lamar tuh hurul ain dengan sedekah 1000 dinar. Udah aja sih kayak gitu. Dan dia merasa, alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia. Saya lebih beruntung dari dia. Gitu matematika mukmin. Baru setelah beberapa tahun, teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun. Kebun yang sangat luas. Lalu ngajak lagi teman yang beriman, yuk ke kebun saya. Kamu udah punya kebun? Udah, datang aja. Kamu tahu nggak nih kebun yang saya beli berapa? 2000 dinar. Kebun korma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya. Terus sepanjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2000 dinar. Karena saudara saya itu sudah membeli kebun di dunia. Sedekah lagi 2000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua. Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir. Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman. Siapa lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai. Kalau matematikanya materi duniawi, pasti orang yang pertama yang tidak beriman lebih beruntung. Bisa menikmati dunia habis-habisan sampai hari tuanya. Tapi kalau matematikanya matematika mukmin, Rabbani, maka pasti yang kedua lebih beruntung dari yang pertama. Nanti setelah mereka meninggal, ini ceritanya panjang sekali dan kemudian jadi salah satu tafsir dari Al-Quran surat As-Saffat yang nanti kita baca. Di akhirat, kalau teman-teman tahu kalau kita baca tafsir itu ternyata ya, di surga itu punya jendela. Kayak rumah punya jendela. Cuman saya nggak tahu seperti apa bentuk jendelanya, karena surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela itu di surga. Nah, jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka. Jadi nanti kalau ada kisah-kisah penduduk surga menyelamatkan orang-orang di neraka, itu lewat jendela itu. Kalau ada cerita penduduk surga dan penduduk neraka berdialog, itu lewat jendela itu. Bukan keluar dulu, sama-sama keluar, terus ada ruangan khusus dialog gitu, enggak. Atau pakai misalnya Skype gitu ya. Nelfon neraka pakai Skype. Tling, lagi disiksa. Aduh, ada yang nelfon, bentar dulu. Kan enggak ada yang gitu ya. Ini mah pakai jendela, jadi jangan pakai imajinasi teknologi yang sekarang. Nggak ada Skype, nggak ada WhatsApp call, video call gitu. Nggak ada line, yang ada lewat jendela. Begitu dia ngelihat ke jendela, dia langsung Allah berikan dimensi melihat neraka. Langsung Allah kasih ruang untuk bisa melihat neraka. Di neraka itu dia akan bertanya kepada malaikat neraka, ngasih kayak kertas gitu. Tolong cariin yang namanya ini. Cariin. Oh ya, ini masa nggak kenal kayaknya di surga. Emang siapa? Hananataki. Penduduk malaikat neraka mah nggak kenal. Amin. Aminin atuh. Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka. Dikenal di surga insyaallah. Kalau ini mah nggak boleh heureuy. Ini serius nih mah. Udah aja ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini nggak? Oh, ntar dulu nanya ke yang lain. Kenal nama ini nggak? Wah, ada tuh yang di pojok sana tuh lagi dihabis-habisin sama malaikat. Udah malaikat yang itu bawain sini gitu. Pas dibawain, ternyata itu adalah laki-laki tadi yang di dunia saling bersaing dalam memperkaya diri. Satu memperkaya diri di dunia ya, satu lagi memperkaya diri di akhirat. Bro, gimana nasib lo sekarang? Waduh, saya sekarang disiksa segala macam, dia ngaku kesalahannya. Lah kamu gimana? Dulu kamu katanya beli rumah di surga, terus nikah di surga, terus beli kebun di surga, udah dapat. Wah, bukan dapat lagi. Ternyata 1000 dinar itu bukan satu istana loh, bro. 1 dinar itu sekian ribu istana. Sekarang saya 1000 dinar, bayangin aja. Gitu. Makin sakit kan ya? Makin nelangsa, makin stres. Udah di neraka stres pula, stroke lagi, kena kejang-kejang gitu. Enggak di neraka kejang-kejang aja enggak enak, stroke enggak enak, apalagi udah stroke-nya di neraka kan lebih enggak enak tuh. Orang kena penyakit jantung di dunia nggak enak, nih penyakit jantungnya di neraka lebih nggak enak lagi. Ini mah imajinasi saya. Sesuai dengan di Al-Quran surat As-Saffat, dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah teman-teman matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya. Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah
tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah nggak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, nggak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Pakai kacamata Rabbani, cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Itu harus jadi mantra yang kita ulang-ulang tuh. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah enggak jadi cemburu tuh. Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. Udah aja senyum. Kita yang istiqomah gini-gini aja, orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu. Ya udah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Ada yang gara-gara misalnya dukun bertindak jadi nikah, kita bertindak sendiri nggak nikah-nikah misalnya ya. Ya udah aja, wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Matematika itu coba kita pakai dalam hidup. Kayak saya pernah dulu banget awal-awal saya di Bandung masih senang usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah. Kan pertama saya masuk ke Bandung bukan berdakwah. Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah. Karena nggak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta. Kan dulu saya pernah usaha bisnis pulsa yang saya pernah cerita. Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung. Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas. Beli, jual. Terus terakhir pernah main properti walaupun nggak sampai punya klaster, sampai punya perumahan. Tapi 1-2 properti beli, jual lagi, perbaiki, jual dan segala macam. Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani nggak seperti sekarang, masih murah-murah tuh rukonya. Dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh 1 ruko di Antapani dengan DP, lalu dia cicil. Nah, cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh warung Padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah, walaupun yang nggak bisa utuh, tapi dia nambah-nambah dikit. Ini udah azan? Udah? Oh, nanti ceritanya next, insya Allah habis sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana teman-teman? Oh iya, Antapani ya. Sampai Antapani. Nah waktu itu nggak ada basa-basi, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita lanjutkan. Sampai di Antapani. Jadi teman saya tuh ada yang investasi dengan beli salah satu ruko di Antapani dengan cara nyicil DP, terus yang bayar cicilannya itu adalah yang kontrak. Kalau nggak utuh pun dia tambahin sedikit lah, paling nambahin 500.000 sebulan. Setelah kurang lebih 3 tahun, akhirnya itu udah lunas, dia bisa nge-DP-in lagi yang baru. Setelah sekitar 5 tahun berjalan, saya ketemu lagi sama dia. Dia bilang, ini semuanya udah ruko saya nih. Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya. Dan setengahnya dipakai sama Alfamart. Sisanya dipakai ada warung Padang, ada apa di situ. Sehingga dengan cara dia bisa cepat berkembang. Saya di awal menganggap diri saya itu agak-agak idealis. Anggapan pertama, aduh saya ini kayaknya terlalu idealis kali ya gitu.
mulai galau kan, mulai tidak istiqomah. Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama. Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan gitu kan ya. Biasalah apalagi ustadz kan bisa ngotak-ngatik gitu kan. Sampai bisa menemukan dalil boleh, tapi nggak nemu. Akhirnya yang bisa menguatkan hati apa? Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau mau kayak gitu, mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa ruko. Tapi karena nggak bisa dengan cara seperti itu, akhirnya ya punya itu aja dan tidak berkembang secara duniawi. Tetapi saya yakin mudah-mudahan dengan itu kita berinvestasi di akhirat. Makanya ini matematika harus jadi pola pikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertaubat daripada kita dengan dunia. Katakan wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah, sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia. Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia. Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai. Tapi nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata nabi itu susah hidupnya, apalagi setelah menjadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi hidupnya luar biasa kan? 40 tahun pertama, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah, gimana kehidupan Nabi Muhammad? Segalanya ada. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang. Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang. Jujur tapi untung. Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa. Traveling ke Syam bisa. Traveling ke Yaman bisa. Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh. Mau ngapain aja bisa. Punya ternak yang sangat banyak, punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam. Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah. Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan. Begitu jadi nabi, langsung kayak terjun payung. Cepat sekali. Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa. Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin, fakir. Sampai ketika hijrah ke Madinah, Aisyah curhat. Apa kata Aisyah? Di rumah Rasulullah itu lebih dari 1 bulan tidak ada asap di dapur. Dalam keadaan tidak pernah masak selama berbulan-bulan. Soalnya kalau kita mah beli warung Padang, jadi nggak perlu masak ya. Kenapa itu rumah nggak pernah masak? Yalah, soalnya dia punya warung, jadi masaknya di warung, tinggal dibawa aja ke rumah. Nabi benar-benar nggak pernah masak tuh. Coba bayangin, pernah nggak Nabi bilang gini ke Allah, Allah, lah saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini? Enggak pernah Allah Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya, sehingga Nabi nggak pernah mengeluh ke Allah, kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok saya diperlakukan kayak gini? Nggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah, malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi, tidak pernah mengeluh. Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar? Apakah kita merasa bahwa setelah kita berhijrah Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya? Berarti kita meminta kepada Allah sesuatu yang tidak baik dan membuang sesuatu yang baik. Itulah yang dulu pernah dinasihatkan oleh Musa kepada Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Coba teman-teman lihat di surat Al-Baqarah itu ayat 61. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina, lalu mereka mengeluh di Palestina karena setelah mereka hijrah, hidup mereka tidak menjadi lebih baik secara duniawi. Perasaan kata Bani Israel, sama aja deh. Sejak kita hijrah, sejak kita masuk agama Yahudi, sejak engkau datang Musa, sawa'un alaina, nasib kami sama aja nih. Sebelum kamu datang dan setelah kamu datang, nasib kami tetap aja susah, wahai Musa. Ini logika Bani Israel. Makanya banyak Bani Israel itu yang kufur kepada Allah karena pakai logika ini. Logika 2 tambah 2 4. Itu logika Bani Israel. Kalau dalam urusan agama, beda kalau dalam urusan matematika. Jangan bilang, "Dek, 2 tambah 2 berapa?" 4. Bani Israel. Jangan. Itu mah matematika. Kalau dalam urusan agama itu logika Bani Israel. Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi. 2 tambah 2 4. Sehingga mereka selalu mengeluh, "Ya Musa, sama saja nasib kami engkau datang dan engkau tidak datang dulu. Sama-sama susah. Terus apa baiknya dengan kedatanganmu, wahai Musa?" Mereka menghitung kebaikan itu hanya dari sisi materi saja. Padahal kedatangan Musa telah mengeluarkan mereka dari perbudakan kalau mau dihitung lebih jujur di urusan dunia. Kedua, dengan kedatangan Musa, mereka akhirnya diselamatkan dari kejahatan dan kekejaman Firaun yang membunuh anak laki-laki mereka dan memperbudak anak perempuan. Apakah mereka lupa? Afala ta'qilun ya Bani Israel? Tidakkah kalian berpikir, wahai Bani Israel? Ditambah lagi dengan janji Allah untuk Bani Israel. Allah bukakan langit dan bumi untuk Bani Israel. Bayangin, Bani Israel lagi hijrah nih dari Mesir ke Palestina, di tengah jalan haus. Musa haus ngadu. Hashtag semuanya viral, haus Bani Israel. Hashtagnya haus. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri mereka air." Keluarlah mata air satu untuk Bani Israel yang ada 12 suku. Berapa? 12 gitu? Lupa Ya gitu deh. Oh ini nih. Ya 12 isnata asyara aina, 12 suku. Pakai satu mata air. Udah gitu karena Bani Israel ini orangnya nggak bisa teratur hidupnya, suka nggak bisa ngantri, nggak bisa teratur, nggak sabaran. Pokoknya tamak aja. Begitu keluar satu mata air, mereka ada 12 suku berantem. Ini gua duluan nih. Siapa lo? Rame aja di antara Bani Israel. Cuma bahasanya saya nggak ngerti, Ibrani. Bukan siapa lo. Udah aja gitu, rame sesama Bani Israel. Akhirnya mereka ngeluh lagi, "Musa, masa sih satu mata air? Ini rebutan nih, daripada kita nanti rame, daripada putus silaturahim, doain dong, minta 12 mata air." Nabi Musa berdoa lagi. Akhirnya keluar 12 mata air. Dimanja banget sama Allah. Udah keluar 12 mata air, mereka minum. Jalan lagi, "Musa, dari kemarin kita makannya perasaan roti wae. Gak ada daging gitu Musa?" Nanya daging. Ini kayaknya nih buffetnya nggak internasional nih, Asian food gitu, nasi gitu ya. Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet yang international food gitu. Akhirnya Allah kasih man nawassal, kasih burung datang sendiri untuk disembelih. Datang tuh burung terbang depan Bani Israel, nunduk langsung gini. Enggak. Coba, burung Bani Israel. Coba ada nggak burung kayak gitu sekarang? Bebek gitu ya. "Pak, hari ini kita masak bebek." "Oh boleh. Bebek, datang sih bebek teh." Yaitu ayam datang. Nggak ada kan sekarang kan ya? Allah tundukkan burung yang liar kepada Bani Israel, datang untuk disembelih langsung dibakar terus makan. Kemudian keluar lagi makanan-makanan luar biasa, datang dari langit seperti datang kepada Maryam alaihissalam. Masih ngeluh juga. Terus jalan lagi. "Musa, haredang cenah. Panas." Datang awan menaungi Bani Israel. Mana ada manusia, bangsa di muka bumi ini selain para nabi yang dinaungi awan sepanjang perjalanan, coba. Kecuali Bani Israel dan orang-orang modern yang pakai kendaraan
udah tertutup ya. Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi, awan ngikutin. Wan, sana ya kata awan saya. Bukan si Iwan, awan. Udah aja jalan. Bani Israel mana? Kadang-kadang suka iseng. Nih lihat ya awannya nih, ikutin kita nggak ya? Lari ya, lari. Awannya ikut lari. Namanya Bani Israel, iseng. Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka kan? Yang pernah saya cerita, disuruh bayar zakat, mereka katakan kami mah zakat 2,5% mah itu orang pelit lah. Kalau zakat mah nggak usah tanggung-tanggung 2,5%, 10% kan Islam 2,5%, Nasrani 10%, Bani Israel 100%. Hah? Sampai Musa aja kaget 100%. Benar gitu syariatnya 100%. Wah Musa 100% ya. Kami berani memberikan zakat 100%. Caranya gimana? Dikumpulin semua gandumnya, dilempar ke langit, terus dia bilang ya Allah ambil sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya. Itulah Bani, lempar semuanya, gandum, roti, segala macam, korma, dilempar ke langit. Ya Allah ambil sesukamu ya Allah. Yang jatuh ke bumi berarti engkau ridho untuk saya. Mana ada yang nyangkut di tengah antara langit dan bumi kan? Pasti semuanya jatuh ke bumi. Oh berarti Allah nggak memerlukan itu, ya udah untuk kita aja. Yang penting kan kita udah niat nih 100%. Tapi Allah nggak mau nerima, ya udah itu akal-akalan Bani Israel. Makanya mereka ngeluh, ya Musa, di Palestina itu tidak ada sayur mayur. Kami kangen makanan-makanan di Mesir. Kalau teman-teman tahu Mesir itu sebetulnya nggak tandus-tandus amat. Mesir itu ada bagian yang salju. Jadi kalau mau ngerasain Eropa bisa ke bagian itu. Ada yang bagian yang benar-benar padang pasir. Ada yang bagian yang subur luar biasa. Nah, sampai mereka kangen dengan sayur-sayuran Mesir. Kangen dengan bayam, kalau di kita mah kangen dengan singkong, kangen dengan jengkol. Ya, pernah kangen jengkol? Karena nggak pernah keluar Bandung. Kalau keluar Bandung pasti kangen jengkol. Misalnya umroh gitu ya. Ada restoran Indonesia, Mang, ada jengkol? Di Mekah. Kalau tanya orang Arab, jengkol. Bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Soalnya bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Mahada kata orang Arab, jengkol yang aroma raihah. Intinya orang Bani Israel kangen dengan makanan Mesir. Terus apa kata Nabi Musa? Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? Kalau Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget. Habis beriman harus rezekinya berlimpah. Habis beriman harus terbebas dari segala masalah. Habis beriman harus dimanjain banget dunianya. Itu pola pikir Bani Israel. Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman gak kayak gitu cara berpikirnya. Setelah beriman Allah uji, maka mereka mengatakan, ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik. Seperti kata Bilal, ketika Bilal beriman, dengan qadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah disiksa berhari-hari, Umayyah ngomong gini, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah gak bilang lagi Tuhan, dia mah udah beriman, gak ngomong lagi Tuhan, gak ngomong lagi gitu. Kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat sabar saya lebih kuat daripada sabarnya orang Arab. Karena orang Arab Mekah itu terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya. Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab dan akan lebih kuat daripada gunung Uhud. Bilal tahu itu. Jadi bukan, ya juga ya Umayyah, ya udah deh balik lagi aja kayak dulu. Enggak, Bilal mah nggak ngomong kayak gitu. Kan orang suka pundung gitu ya. Pundung fisabilillah. Baru hijrah Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah nggak hijrah tetap aja nggak bisa dapat jodoh. Ah gitu kan? Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh sama aja, ternyata udah rajin ngaji, belum kelihatan juga ke atas, masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh udah rajin udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita.
Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat, tetapi sabar. Itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was sabr, itulah takwa. Taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar. Kalau taat doang tapi nggak sabar, pundung tadi, maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia. Ini logika yang dipakai oleh Allah, hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kecewa.